Salam, keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Cirebon menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Cirebon dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa. Amin. Marilah beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya, sebab ia masih memanjangkan napas kepadamu. Kumandangkanlah lagu nyanyian, kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Cita,
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan pasal ke-15 ayatnya yang ke-9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belum berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimana kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan dan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa, dan keyakinan yang daripada-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami sebagai yang telah Engkau perbuat kepada bangsa Israel,
Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami bersama dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan supaya kami bersuka cita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita karena kerakusan kami, tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca secara responsoria. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kehidupan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat minggu kita. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Tema panggilan memelihara ciptaan, jauh-jauh mengaruti akana tinopa. Pelantikan Parahlado, Parataun, dan Dewan-Dewan. Pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020 dalam ibadah Minggu pukul 9 WIB, Kuria akan mengadakan pelantikan Parahlado, Parataun, dan Dewan-Dewan di Huria.
yang sudah terpilih periode Juni 2020 sampai 2024. Kebaktian Minggu, tata acara mengikuti ibadah Minggu di gereja kita dengan diberlakukan new normal oleh pemerintah. Gereja kita melaksanakan kebaktian Minggu di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Minggu umum akan diadakan secara bergiliran. Pukul 7 WIB, sektor 5, 7, 9, dan 11. Kebaktian pukul 9 WIB, sektor 1, 2, 6, 12, dan 14. Ibadah pukul 11, sektor 3, 4, 9, 10, dan 13. Jadwal kebaktian akan secara otomatis berubah setiap minggu. Jemaat wajib mengikuti jadwal kebaktian yang sudah ditetapkan. Menganjurkan anak-anak sekolah minggu dan jemaat lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 untuk mengikuti ibadah di rumah secara online. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Marilah kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND 743 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus warga jemaat HKBP Cirebon, firman Tuhan bagi kita pada minggu kedua setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita, dan sudilah mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu
dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yubel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yubel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yubel. Haruslah itu harus bagi kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yubel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hari inilah gereja kita HKBP Cirebon pertama sekali melaksanakan ibadah langsung di gereja dalam new normal. Tentu dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di 3 ibadah. Ibadah pukul 7, pukul 9, dan pukul 11. Jemaat Tuhan, walaupun kita telah memasuki new normal life, kehidupan tatanan hidup baru, pada saat ini saudara-saudara, dunia kita masih diliputi oleh kecemasan akibat penyebaran COVID-19 yang tak terkendali itu. Dari sebuah peristiwa dari satu kota menyebar ke negara-negara yang lain, bahkan telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi. Situasi ini kita belum tahu kapan akan berakhir dan sangat-sangat luar biasa menyesakkan kita. Bahkan Presiden Jerman Angela Merkel mengatakan keadaan ini melebihi keadaan Perang Dunia yang kedua. Keadaan sampai saat ini sangat menyulitkan, sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan yang demikian, kita dipanggil oleh firman Tuhan pada saat ini untuk memelihara alam ciptaannya. Saudara-saudaraku, dalam firman ini bahwa Tuhan sendirilah yang berfirman,
Artinya yang ditetapkan di sini bukanlah ketetapan Musa sebagai pemimpin perjalanan, bukan pula hasil kesepakatan bersama umat Israel, tetapi Tuhan sendirilah yang memerintahkan, sebagaimana dalam ayat yang pertama dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Sekali lagi Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang berfirman berarti pastilah tujuannya baik. Oleh karenanya harus ditaati dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, yang ditekankan di sini adalah tanah harus mendapat perhentian total. Beberapa kali disebutkan dalam firman Tuhan ini bahwa tanah harus berhenti. Pada ayat yang kedua, pada ayat yang keempat, pada ayat yang kelima bagian terakhir. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh kepada tanah. Tanah berhenti. Nah, ini mau mengatakan kepada umat Israel dan berkata kepada kita pada zaman ini, pada sesungguhnya tanah itu hidup dan tanah itu memberikan kehidupan. Kita ingat misalnya bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, dan hal itu dalam mengelola tanah kita harus menuruti Allah pencipta dan pemilik tanah. Tanah bukan sekedar benda mati. Tanah bukan sekedar komoditi. Tanah tidak boleh disakiti. Disakiti dalam artian Bapak Ibu Saudara-saudara, menumpahkan pestisida, pupuk kimia, dan zat-zat beracun. Saudara-saudara, pada zaman ini kita bisa katakan bahwa tanah itu terlalu lemah, terlalu lelah, karena terlalu dipaksa untuk berproduksi. Itu sebabnya firman Tuhan ini menyegarkan ulang bahwa tanah itu pun harus perlu beristirahat. Begitu juga makanan secukupnya untuk manusia, ternak dan binatang liar. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Untuk mempermudah kita memahami ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ini, kita bisa mendengarkan sebentar apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Mohon dibacakan oleh song leader. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Iya, terima kasih. 6 tahun hasilnya untuk makanan 7 tahun, dan tahun yang ke-7 tidak bisa dipetik hasil panen. Supaya apa? Supaya orang miskin dapat makan, dan makanan juga, dan makanan untuk binatang juga. Kita lihat bagaimana kepedulian kepada orang miskin, kepedulian juga kepada binatang hutan. Di sini kita belajar keharusan mempraktekkan peri kemanusiaan dan peri kemakhlukan. Peri kemanusiaan dalam artian peduli kepada orang-orang di sekitar, peduli kepada orang-orang yang berkekurangan, peduli kepada orang-orang yang miskin. Dan peri kemakhlukan artinya bahwa ciptaan Tuhan yang lainnya, makhluk-makhluk lainnya membutuhkan kehidupan, membutuhkan makanan untuk kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi, dan ini juga sekaligus sebagai amanat untuk menghindari diri dari cinta diri dan menghindari dari ketamakan. Dan itu sudah sejak lama kita tahu, dan ini merupakan sebuah keharusan bagi umat yang mengikuti Allah.
Dan tentang tahun Yobel juga diterengah di sini, yang pada kekristenan tidak sekarang disebut dengan istilah jubileum. Tahun jubileum ini adalah 7 kali 7 tahun Sabat. Ada yang sama antara tahun Yobel ini dengan tahun Sabat, yaitu bahwa tanah harus mendapat perhentian. Tanah tidak ditanami. Dan pada tahun Sabat, artinya tahun yang ke-7 itu juga terjadi pada tahun Yobel sesudah 7 kali tahun Sabat. Saudara-saudara, apa yang dilakukan pada tahun Sabat dan tahun baru juga pada petani, mengisi tahun itu lebih banyak berdoa, lebih banyak belajar, lebih banyak mengisi persekutuan dengan Tuhan, lebih banyak berefleksi. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada tahun Yobel dilakukan pembebasan budak, pembebasan hutang. Nah, ini juga merupakan keistimewaan dalam tahun Yobel. Pada tahun Yobel Tuhan meminta mereka untuk membebaskan tanah. Bukan hanya membebaskan tanah, tapi juga membebaskan sesama. Tanah dibebaskan dengan cara tidak dikelola dan tidak ditanami. Sesama dibebaskan dengan cara memerdekakan budak. Dan yang punya utang, hutangnya dihapuskan. Dengan demikian bangsa Israel sesungguhnya dibebaskan dari sifat tamak, bebas dari sifat kerakusan, bebas dari cinta diri dan ketamakan. Sekarang firman Tuhan ini menyapa kita pada abad yang ke-21 ini. Saya mengajak kita untuk merenungkan dan menyambut menghidupi 3 hal, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa pemilik bumi dan seluruh isinya ini adalah Tuhan sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat yang pertama dengan jelas berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang di dalamnya. Kita manusia, tanah, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan adalah milik Allah. Tugas kita menjaga kesejahteraan tanah, kesejahteraan manusia, ternak, bahkan binatang liar. Kita harus berbahagia dengan kecukupan dan hidup sederhana, jauh dari cinta diri, jauh dari kerakusan, jauh dari ketamakan. Allah pemilik segala kekayaan. Kita hanya sebagai manajer, pengelola, memanage penata layanannya. Ini memuat pesan teologi yang sangat penting, yaitu Allah sebagai pemilik tanah warisan. Tugas manusia hanyalah menggarap tanah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi bisa kita katakan ketika seseorang membeli tanah, orang tersebut tidak membeli tanah, melainkan membeli hak penggarapan tanah tersebut. Apa buktinya? Kalau kita baca dalam pasal yang sama pada ayat yang ke-23 dikatakan, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Yang kedua, gereja-gereja kita banyak yang merayakan jubileum. Ada jubileum 50 tahun, 100 tahun, 150 tahun. Bagaimana kita mengisi perayaan jubileum? Mengacu kepada firman Tuhan. Jubileum adalah perayaan sukacita besar, jubileum, jubilation. Sukacita karena pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan gerejanya, kehidupan umatnya. Dalam jubileum, secara khusus gereja kita HKBP Cirebon ini akan merayakan, menyambut jubileum 50 tahun HKBP Cirebon. Apa sebenarnya yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita harus kerjakan? Sebagai lembaga gereja, sebagai jemaat Tuhan, harusnya memberikan kesejahteraan kepada bumi,
memberi pertolongan kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang menderita. Artinya bahwa jubileum itu adalah gerak. Jubileum itu adalah sebuah aksi untuk mempraktekkan kepedulian kepada ciptaan Tuhan, manusia, bumi, dan segala isinya. Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, apakah saudara dan saya sudah mengalami masa yobel pembebasan itu dalam hidup kita? Sudahkah kita alami pembebasan dari perbudakan dosa seperti Zakeus yang mengalami sukacita besar dalam hidupnya ketika dia telah berjumpa dengan Tuhannya? Dan yang ketiga, firman ini mau menyatakan Yesus adalah pembebas yang sempurna. Kita dibebaskan dan kita bersyukur baginya, karena kita diangkat sebagai mitra kerjanya membawa pembebasan di tengah-tengah dunia yang sedang menderita ini. Mengandalkan penyertaan Tuhan sendiri, biarlah Bapak Ibu Saudara hidup kita bersuka cita karena pembebasan Tuhan. Dan marilah kita bergerak untuk alat Tuhan, pembawa-pembawa kebaikan dan pembawa-pembawa pembebasan. Saudara-saudara, minggu lalu saya membaca berita tentang COVID-19 ini. Dikatakan oleh para ahli bahwa COVID-19 ini bukanlah sebuah hasil rekayasa manusia. Dia murni dihasilkan oleh alam ini, murni dikeluarkan oleh alam ini. Lalu berita yang lain terkait dengan negara Italia yang pada waktu negara itu lockdown. Dikatakan dalam berita itu bahwa udara di Italia bersih, tidak tercemar. Lalu dikatakan juga di kanal-kanal di mana tempat orang bisa berwisata itu naik perahu kecil. Setelah 60 tahun tidak pernah muncul ikan lumba-lumba di sana. Pada saat lockdown negara Italia tersebut muncul ikan lumba-lumba bermain di sana. Bahkan di tempat yang ada air muncul angsa hidup di sana. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kota Italia lockdown mengalami sebuah pemulihan dari sebuah kerusakan, mengalami pemulihan dari sebuah kerusakan yang sudah lama terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Mungkin bukan hanya negara Italia, mungkin juga kita ikut di dalamnya, bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara yang terkasih, dan ketika saya sedang membuat khotbah ini, saya merefleksikan saudara-saudara dari peristiwa COVID-19 ini. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara-saudara, COVID-19 ini adalah sebuah imun yang dikeluarkan alam ini untuk menyembuhkan dirinya, untuk menyembuhkan luka-lukanya, karena keegoisan manusia yang telah mengeksplorasi dunia ini dengan sedemikian rupa. Karena keegoisan kita dan kerakusan manusia, maka alam ini tidak mampu bersuka cita sejauh ini di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan sebagai umat di dunia ini. Maka dalam kesakitannya itu dia mengeluarkan imunnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika imunnya alam ini menyerang habis-habisan keangkuhan manusia, maka semuanya terdiam. Ketika semua disuruh tinggal di rumah, stay at home, maka alam ini sedang menyembuhkan dirinya, menyembuhkan luka-lukanya, sehingga dia bisa kelak bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus menguatkan kita menjadi pemelihara ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan siapa kami di alam ciptaan-Mu ini. Kiranya kami dapat menempatkan kehadiran kami di alam ciptaan-Mu ini
sehingga kami jangan menjadi orang yang egois, tamak, dan tidak peduli. Jadikanlah kami menjadi pribadi yang kaya dengan peri kemanusiaan dan peri kemakhlukan. Sebab itulah sebagai amanat untuk menghindari diri kami dari cinta diri, ketamakan, dan kami tahu hal itu merupakan sebuah keharusan bagi kami umat-Mu yang mengikuti Engkau, ya Bapa. Biarlah kami bersama-sama dengan alam ini kembali memuji dan memuliakan Engkau. Karena firman-Mu mengatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Karena Tuhanlah pencipta, hamba-Mu datang memohon, membawakan pada saat ini di situasi kondisi yang dunia alami. Biarlah kami berdamai dengan virus yang sedang mewabah ini dengan menata kehidupan kami menjadi umat-Mu yang taat dalam memelihara kehidupan, dalam memasuki new normal life, tatanan kehidupan yang baru ini. Berkatilah pemerintah kami yang selalu memperhatikan dan memberikan yang terbaik bagi kami rakyatnya. Engkaulah yang memberikan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Berkatilah begitu juga para tenaga medis yang Tuhan pakai sebagai alat membantu korban-korban yang terdampak COVID-19 ini. Begitu juga dengan para ahli yang masih berusaha menemukan vaksin virus ini. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka dan keluarga. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa kepada jemaat Tuhan, karena Engkau adalah pemelihara, Allah penyembuh. Kiranya jamalah setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, baik dalam masa pemulihan, secara khusus Amang Huta Barat, Bapak Esra, Inang Opus Salom Borusi Mamora, Amang Huta Barat. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu dalam mimbar ini. Karena Tuhan memberkati segala usaha dan obat. Hamba-Mu berdoa kepada jemaat-Mu HKBP Cirebon ini, mulai dari anak-anak sampai lansia. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Begitu juga saudara-saudara kami, orang tua kami di Bonapasogit. Engkaulah Allah yang memelihara melalui Roh Kudus-Mu lah. Mereka tetap memberi sesuatu yang terbaik, menikmati kehidupan ini dengan kesabaran. Engkaulah memberikan khususnya kesehatan bagi mereka semua. Jauhkan penyakit terlebih yang diakibatkan oleh virus corona, agar jauh dari kehidupan kami. Dan bagi orang-orang yang terkena virus corona, kasihanilah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Engkaulah Allah yang patut dipuji. Terimalah doa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Thank you.
Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Pengutusan. Segala puji dan hormat kita sampaikan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia Allah yang memelihara hidup kita melalui ciptaannya. Semuanya itu hanyalah karena kemurahannya yang tak ternilai. Oleh karena itu marilah kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, bagimulah segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Sekarang kita sudah masuk kepada suatu tatanan baru kehidupan yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai serta mendahului langkah kita. Marilah kita memelihara ciptaan Tuhan demi kemuliaan namanya, memaklumkan kemerdekaan bagi segenap penduduknya, mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh ciptaan. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan dalam Imamat 25 ayat yang ke-10, kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hurian itu hata, isodohami sudi parhobas di Minggu Sadarion, pasahato tohamua kaamanginang. Selamat hari Minggu marihita saluhutna, di bagasan dame dohot las diroha mahita di tengah-tengah di bagas taganu. Horas, horas, horas.